tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, wa masjidil rasul, wa masjidil aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Saya mendengar Rasulullah bersabda, betapa diberkahinya Syam. Lalu orang-orang bertanya, bagaimana ia diberkahi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, para malaikat membentangkan sayapnya di atas Syam, dan para nabi telah membangun Baitul Maqdis atau Al-Quds. Ibnu Abbas menambahkan bahwa Rasulullah bersabda, dan para nabi tinggal di Syam, dan tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bicara tentang Palestina, tentu tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Masjid Al-Aqsa yang penuh berkah ini. Dari kompleks Masjid Al-Aqsa inilah perintah sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat yang dicintai Allah, sholat adalah ibadah memuliakan Allah yang menjadi tanda syukur kaum muslimin sebagai seorang hamba. Selain itu, sholat merupakan ibadah terpenting bagi seorang muslim karena menjadi tolok ukur kesolehan seseorang. Bahkan sholat merupakan amal kunci bagi segala amal lainnya. Sholat seharusnya tidak dimaknai hanya sebagai simbol dan ritual ibadah fisik saja. Sholat harus diartikan sebagai sebuah proses dari seorang manusia untuk menyerahkan dan memasrahkan hidupnya kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang berada di bawah Masjid Batu atau Masjid Dome of the Rock ya. Kalau dilihat dari luar itu ada kubah emasnya. Masjid ini dibangun untuk menapak tilas ya bagaimana dulu Nabi SAW ketika Mi'raj diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Makkah ya menuju ke Masjidil Aqsa di komplek ini. Lalu dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa Nabi Muhammad SAW menuju Mi'raj ya. Subhanallah, ini kalau kita lihat selalu saja kita kaitkan. Yang pertama ketika berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj itu selalu berkaitan dengan masalah sholat ya. Sholat. Dan ini memberikan pesan yang luar biasa kepada kita tersendiri ya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa awal ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, maka semua amal yang lain akan bagus. Tapi kalau seandainya sholatnya ini dipertanyakan, maka amal yang lain akan dipertanyakan. Sahabat yang dicintai Allah, Allah begitu Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kunci kepada kita bahwa ketika kita ingin selamat menjalani kehidupan di muka bumi ini, sehingga kita nanti ketika dihisap oleh Allah dianggap menjadi orang yang sukses, jaga sholat kita. Sholat bukan perkara ringan. Dari tempat inilah Nabi SAW diminta untuk Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dipanggil langsung untuk menerima amanah kewajiban sholat ini. Ini menunjukkan bahwa sholat itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Mulai detik ini mari saya pribadi dan kita bersama kita lihat ya bagaimana sholat kita. Kalau seandainya sholat kita sudah merasa bagus dengan sholat kita, maka insya Allah kita bagus di hadapan Allah. Tapi kalau seandainya kita termasuk bahagian orang yang lalai dengan sholat, maka kita termasuk bahagian orang yang lalai terhadap apa-apa yang Allah amanahkan kepada kita. Sahabat yang dicintai Allah, mulai sekarang pelajaran terbaik. Nabi menerima risalah sholat ini langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diundang ya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan. Maka ketika kita ingin mencoba membuat sholat kita berkualitas, kita coba dengan mengikuti semua tuntunan dan sunnah yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW dari gerakan sholat maupun bacaannya. Yang kedua, maknai bacaan kita dengan bacaan yang terbaik ya. Artinya ketika kita membaca bacaan sholat itu, tolong ya, ketika kita baca, kita pahami artinya. Jangan sampai bacaan sholat yang hanya tidak sampai 3 menit ya. Kalau seandainya kita baca sholat itu, tapi ternyata kita tidak mampu mengartikan dan memahami bacaannya itu, Masya Allah. Kalau seandainya, insya Allah, gerakan sholat kita sesuai dengan sunnah Rasul, lalu bacaan bisa kita pahami, maka insya Allah
sholat ini menjadi sesuatu yang menenangkan hati dan menjadikan kita manusia berkualitas di sisi Allah. Dan inilah poros syurga. Tanah Syam dan Palestina menjadi lokasi penting saat akhir zaman tiba. Al-Aqsa sebagai sebuah kompleks suci di dalam Baitul Maqdis yang terbangun megah di bumi Syam ini adalah lokasi di mana akhir zaman tiba. Sahabat yang dicintai Allah memaknai lokasi Al-Aqsa sebagai titik paling penting di masa akhir zaman tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Isa alaihissalam. Pada akhir zaman nanti, beliau akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas untuk memerangi Dajjal bersama Imam Al-Mahdi. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 57 hingga 61. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini saya sedang berada di komplek Masjidil Aqsa. Dan kalau kita lihat beberapa literatur bahwa nanti di komplek ini akan terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan akhir zaman. Ya. Bagaimana Nabi Isa akan ke sini kembali, Imam Mahdi juga akan kembali ke sini, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tempat ini merupakan tempat yang erat sekali kaitannya dengan masalah tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Karena kita ketahui bahwa Islam ini merupakan agama yang luar biasa sempurna, dan karena kesempurnaan itu salah satunya adalah Islam bercerita tentang akhir zaman. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, maka saya teringat dengan salah satu hadis Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat, di saat Nabi sedang berkumpul dengan sahabatnya, sahabat ini bertanya, "Ya Allah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah SAW tersenyum, lalu menjawab dengan satu jawaban yang luar biasa. "Mada ista'adatha laha, wahai sahabatku, apa yang sudah engkau persiapkan untuk kiamat itu?" Masya Allah, pertanyaan yang menyentuh sekali. Ternyata fokus Nabi SAW bukan hanya sekedar pada kiamatnya, karena kiamat itu pasti terjadi, itu keyakinan kita dan akidah kita. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Apa itu? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kiamat itu? Kita belum tentu menjumpai kiamat besar, tetapi kita sudah pasti menjumpai kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kematian. Dan dari situlah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjumpai kematian itu. Mudah-mudahan ketika kita membahas tentang masalah kiamat ini, menumbuhkan semangat kita, keyakinan kita bahwa hidup ini pasti akan berakhir, kehidupan dunia pasti akan berakhir, dan akan dimulai dengan kehidupan alam berikutnya. Kalau seandainya kita masih kekurangan di dunia ini, masih banyak orang yang bisa kita minta tolong supaya bantu kita. Tapi kalau seandainya kita sudah pindah ke alam berikutnya, tidak ada lagi yang bisa tolong kita, kecuali hanya amal soleh kita. Maka persiapkanlah penolong-penolong kita yang bisa membuat kita bahagia di alam berikutnya. Kapan? Saat ini. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak diturunkan di negeri Palestina dan sekitarnya, sehingga jejak langkah kaki para nabi utusan Allah dalam berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terukir abadi di negeri para nabi, Palestina. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan sejarah Islam. Salah satunya adalah adanya makam-makam para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti makam Nabi Ibrahim alaihissalam, makam Nabi Shu'aib alaihissalam, makam Nabi Musa alaihissalam, makam Nabi Dawud alaihissalam, makam Nabi Yunus alaihissalam, dan makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Sahabat yang dicintai Allah, Hebron adalah nama lain dari Al-Khalil,
nama yang disematkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota ini terletak di tepi barat Palestina, letaknya 30 km ke arah selatan dari Yerusalem. Di kota ini terdapat makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah. Mereka dimakamkan di sebuah gua yang disebut dengan Gua Para Leluhur atau Makfila. Dan di atas gua dibangun sebuah tempat yang menyerupai masjid. Tempat ini kemudian disebut dengan nama Masjid Ibrahim. Setiap makam memiliki bentuk yang berbeda. Makam laki-laki berbentuk persegi 8, sedangkan untuk makam perempuan berbentuk persegi 6, seperti makamnya Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat yang dicintai Allah, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke Mekah, mereka tinggal bersama di Hebron. Nabi Ibrahim menetap di kota Hebron setelah meninggalkan kota Babilonia. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang berada di pemakaman atau kuburan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim, tidak pernah ada berhentinya ilmu dari beliau. Salah satunya kalau kita lihat, kalau dilihat di tulisannya di depan itu ada tulisannya Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Kalimatnya dengan kalimat Khalil atau kekasih. Tetapi kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, dilahirkan dengan orang tua yang tidak mengenal tauhid. Itu cobaan pertama yang beliau alami. Lalu berikutnya cobaan kedua, dia harus berlawanan dengan kaumnya atau masyarakatnya. Bahkan ketika dia menjadi nabi, dia harus melawan satu raja yang begitu zalimnya, Namrud. Sampai terus cobaan demi cobaan Allah berikan. Ketika dia sudah berumah tangga, dia tidak segera mendapatkan keturunan. Ketika mendapatkan keturunan, dia harus hijrah pindah ke tempat yang jauh. Subhanallah, tidak pernah putus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dari sini kita bisa mengetahui makna Khalil, makna kekasih bukan hanya sekedar orang-orang yang selalu diberikan kenikmatan dan kebaikan saja ternyata. Tetapi justru makna Khalil atau makna kekasih, kalau kita ambil dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam ini justru ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apapun juga kepada seorang hamba itu, sesuatu itu bisa lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan untuk mengatakan bahwa saya beriman tapi dia tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin seperti itu. Justru Allah akan uji kita untuk melihat kualitas keimanan kita. Maka mari sahabat yang dicintai Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu bahagia ataupun mungkin sengsara di mata manusia, kita jadikan itu sebagai tangga untuk lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan melandaskan itu semua dan ketakwaan kepada Allah. Dan inilah poros. Saat tinggal di Hebron inilah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Siti Hajar, melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membawa Ismail dan Siti Hajar berhijrah ke Mekah. Setelah selesai pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim kembali ke Hebron, Palestina hingga wafat. Sesudah Siti Hajar dan Ismail hijrah ke Mekah, tidak lama kemudian Siti Sarah pun hamil dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Kelak ketika diangkat menjadi nabi, Ishak alaihissalam meneruskan dakwah yang disampaikan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni senantiasa mengesahkan Allah dan meninggalkan sesembahan kepada berhala-berhala. Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai seorang nabi yang sangat soleh dan jujur. Kepadanya diberikan sejumlah keistimewaan dengan sifat kelembutan dan kasih sayang. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang ini ada makam dari Siti Sarah ya. Kalau kita lihat, subhanallah, ini komplek pemakaman dari keluarga Nabi Ibrahim ini mengandung makna yang luar biasa. Salah satunya adalah istri beliau ya, Sarah, yang sudah mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalam selama hidup mereka ya. Apalagi kalau kita lihat ya, Sarah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lama sekali memiliki keturunan gitu ya. Sampai ketika usianya lebih dari 80 tahun,
barulah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan ini kepada Sarah. Tetapi yang luar biasa ini kalau kita lihat Ishak, putra dari Nabi Ibrahim dan Sarah, ini justru menjadi nabi, artinya orang soleh yang luar biasa. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran gitu ya, bagaimana Sarah yang kala itu sudah berusia 80 tahun diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di usia 80 tahun itu beliau tetap bersemangat untuk bisa mendidik putranya sehingga putranya itu bisa menjadi nabi ya. Dari sini ini pelajaran buat para ibu gitu ya. Yang pertama, putra dan putri itu adalah amanah ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa ini adalah amanah, maka hendaknya sebagai orang tua, apalagi ibu yang merupakan pendidikan atau pendidik awal buat anak-anak itu, harusnya mampu sekuat tenaga apapun kelemahan yang mungkin Allah berikan kepada dia. 80 tahun itu bukan usia kecil ya. 80 tahun itu udah usia yang sangat tua, sepuh lanjut usia. Tetapi justru itu tidak menurunkan semangat Sarah untuk mendidik putranya itu, sehingga ketika besar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Bahkan bukan hanya Ishak saja, seluruh keturunan, kebanyakan dari keturunan Ishak itu menjadi nabi. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi, dan paling banyak nabi-nabi adalah dari keturunan Ishak. Artinya kembali kepada Sarah. Mudah-mudahan para ibu di tanah air ya, mengambil semangat dari Sarah ini. Apapun mungkin kelemahan yang ada pada kita, kelemahan usia, kelemahan ekonomi, kelemahan sosial, kelemahan pendidikan, itu jangan jadikan alasan untuk bisa menjadikan anak kita menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, perjalanan ziarah kita ke tanah para nabi dilanjutkan di kota Bethlehem atau Bethlehem. Bethlehem yang berada di wilayah Palestina ini merupakan kota budaya dan wisata rohani. Umat Islam maupun Nasrani meyakini di kota inilah Nabi Isa alaihissalam lahir. Kota Bethlehem berada di wilayah tepi barat Palestina. Sejak tahun 1995, otoritas Palestina memegang kekuasaan penuh atas kota ini. Sebelumnya, sejak perang di tahun 1967, Bethlehem berada di bawah kekuasaan Israel. Sahabat yang dicintai Allah, di kota Bethlehem inilah Allah menunjukkan kekuasaannya dalam kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh wanita suci bernama Maryam bin Imran. Suatu ketika Maryam didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi penjelasan kepada Maryam akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki meskipun tidak bersuami. Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda atau kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat bagi kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 19 hingga 21. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang kita ini terhampar kota Bethlehem ya. Dan kalau seandainya kita bercerita tentang kota Bethlehem, tidak bisa lepas dari kisah Nabiullah Isa alaihissalam. Dan kalau seandainya kita lihat banyak dari kisahnya, salah satunya adalah Nabi Isa ini seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, bahwa termasuk bahagian yang nafakhna min ruhina, yang diberikan kehidupan itu dari rohnya ya. Artinya begini, Nabi Isa itu tidak memiliki ayah, hanya memiliki seorang ibu. Di dalam kacamata manusia tidak mungkin ada seorang anak kalau seandainya tidak ada laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan izin Allah di sini, justru Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya ketika ada seorang wanita mampu memiliki putra tanpa seorang ayah, dan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kalau seandainya kita lihat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam," bahwa
permisalan Nabi Isa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti permisalan Nabi Adam. Ya, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu qala lahu kun fayakun, dikatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalimat kun fayakun ini menanamkan akidah kepada kita. Kadang-kadang kita ketika menjumpai satu masalah, ketika kita menjumpai satu keinginan, ada di kacamata kita ini tidak mungkin, ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fitrahnya itu beberapa kali bahwa ada yang tidak mungkin di mata manusia, mustahil di mata manusia, tetapi ketika Allah menginginkan, menakdirkan, maka itu akan terjadi. Sahabat yang dicintai Allah, mari keyakinan kita kepada Allah kita kuatkan, keyakinan kepada Allah kita tingkatkan, bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, walaupun semua manusia tidak menghendaki, maka itu pasti terjadi. Begitu juga ketika semua manusia menghendaki sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki, maka itu mustahil terjadi. Sandarkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kebahagiaan dunia, akhirat akan kita dapatkan. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, perjalanan ziarah kita kemudian dilanjutkan di kota Jericho. Kota ini memiliki sejarah panjang. Banyak para nabi Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di kota ini. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di kota Jericho, ya. Kota Jericho ini sudah masuk dalam wilayah Palestina. Dan ini termasuk bahagian daripada kota yang sangat tua. Bayangkan, usia kota ini sudah sekitar 12.000 tahun. Berarti, Masya Allah gitu ya. Dan dari 12.000 tahun itu, kalau kita lihat, banyak sekali sejarah yang ada di kota ini. Maka kota ini merupakan kota yang sangat penuh dengan sejarah. Dan sejarahnya bukan main-main ya. Sejarah orang-orang baik dari para nabi, dan sejarah orang-orang buruk dari pembangkang Allah Subhanahu wa taala. Kota yang luar biasa ini menyimpan sejarah baik dan sejarah buruk. Sejarah baik dari orang-orang yang berkarya baik untuk manusia, dan sejarah buruk dari orang-orang yang menyakiti sesama manusia. Sahabat yang dicintai Allah, kalau seandainya kita mau belajar dari kota ini lama ada. Bahkan mereka-mereka yang sudah berkarya baik pun sekarang sudah tiada. Yang menjadi pembangkang Allah pun sekarang sudah tiada. Tapi kota ini masih ada. Artinya, terkadang tempat yang kita pijak itu akan terus ada, walaupun kita sudah tidak ada. Tetapi yang terpenting bukan hanya sekedar jasad kita ada atau tidak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana nama kita, walaupun jasad kita sudah tidak ada, semua orang mengenang kebaikannya. Jangan sampai kita termasuk bahagian orang-orang yang ketika kita sudah tidak ada, justru nama buruk-buruk kita itu yang dikenal, na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita baca dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah perintahkan itu, kerjalah kalian, berkaryalah kalian, selama kalian itu masih aku beri kesempatan untuk hidup. Kenapa? Subhanallah nih, kalimat sesudahnya itu loh, firman Allah ini, karena aku lihat amal kalian. Bahkan Rasulku lihat, bahkan semua kaum mukminin akan melihat amal kalian. Sahabat yang dicintai Allah, selama Allah Subhanahu wa taala masih berikan kekuatan kepada kita, kesempatan kita untuk bernafas, mari kita bercermin dari kota Jericho. Biarlah nanti tempat di mana kita masih di tempat di mana kita tinggal itu mungkin kita sudah tidak ada, tetapi tempat itu masih mengenang kebaikan kita. Dan yang akan lebih membuat kita bahagia ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah panggil kita dengan nama-nama terbaik kita. Allah puji kita di depan semua makhluknya. Itu akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa dalam hati kita. Dan akan sangat menyesakkan hati kalau seandainya di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar, justru Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita dengan sesuatu yang membuat kita sakit hati karena Allah sebut keburukan-keburukan kita, waliyadzubillah. Sekarang ini, selama nafas masih kita hidup, selama nafas yang masih kita hirup, disinilah kesempatan kita untuk bisa mencetak dan untuk bisa membuat nama kita ingin baikkah atau burukkah. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan hari ini menjadi inspirasi kita untuk lebih mampu bersabar dan meningkatkan semangat untuk menggapai surga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.